Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang kerjasama antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Northern Territory di Australia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mas Muladi Amidin selaku moderator pada presentasi kali ini dan juga beberapa teman-teman saya yang akan menjelaskan materi tentang kerjasama tersebut. Yang pertama ada Patni Dewi, yang kedua ada Yosias Balka, selanjutnya ada Nur Nabila Wahab dan juga Putra Pertama. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan dan memaparkan materi terkait kerjasama tersebut. Saya persilakan kepada Yosias Balka. Antara Nusa Tenggara Barat atau Australia dilatar belakangi oleh beberapa faktor penting yang mencerminkan kesamaan dan potensi kolaborasi antar kedua wilayah ini. NTB dan Northern Territory Australia memiliki banyak kemiripan, terutama dalam sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan pertanian. Salah satu bentuk konkret dari kerjasama ini adalah program pertukaran pelajar yang telah berlangsung lama. NTB berharap untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa dan pendidikan yang lebih baik. Tahapannya itu aspek penting seperti pariwisata menjadi salah satu sektor utama dalam kerjasama ini. Dengan banyaknya wisatawan Australia yang berkunjung ke NTB, bertujuan untuk pengembangan atau jalur transportasi udara langsung antara NTB dan Darwin. Hal ini sangat diharapkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendapat perjalanan para wisatawan. Ini adalah latar belakang dari kerjasama antar kedua wilayah atau sister provinsi tersebut. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yosias Balka yang telah menjelaskan tentang latar belakang dari kerjasama yang dilakukan oleh Nusa Tenggara Barat dan juga Provinsi Northern Territory Australia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Nabila Wahab. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu subjek dan objek kerjasama antara Provinsi NTB dan Northern Territory Australia yang berfokus pada pengembangan hubungan bilateral di mana objek kerjasamanya ini mencakup berbagai bidang seperti pariwisata, pendidikan, ekonomi, pertanian, peternakan, kesehatan, dan penanggulangan bencana. Adapun pada bidang pariwisata, mereka berfokus pada pengembangan destinasi wisata dan peningkatan konektivitas seperti jalur transportasi udara langsung untuk mendukung sektor pariwisata. Yang kedua yaitu pendidikan yang berfokus pada program beasiswa dan pertukaran pelajar dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga yaitu ekonomi. Pada bidang ini, mereka berfokus pada perdagangan dan investasi, termasuk kerjasama dagang untuk saling melengkapi kebutuhan komoditas antar wilayah. Pada bidang peternakan dan pertanian, mereka berfokus pada pengelolaan peternakan untuk memenuhi kebutuhan daging ternak berkualitas tinggi di kedua daerah, dan juga berkolaborasi dalam pengembangan sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas lokal. Pada bidang kesehatan, mereka berfokus pada pertukaran pengalaman dan pengembangan layanan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu penanggulangan bencana. Mereka berfokus pada kerjasama dalam mitigasi dan manajemen bencana alam. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Nabila Wahab yang telah menjelaskan subjek dan objek kerjasama dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Northern Territory. Selanjutnya, materi tujuan dan manfaat dari kerjasama tersebut yang akan dijelaskan oleh Patni Dewi. Saya persilakan kepada Patni Dewi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan dan manfaat kerjasama dari Provinsi Nusa Tenggara Barat serta kerjasama Northern Territory Australia. Tujuannya itu yang pertama menguatkan hubungan ekonomi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan sektor strategis serta diplomasi subnasional atau yang biasa disebut paradiplomasi. Kemudian manfaat kerjasamanya yaitu ada ekonomi dan perdagangan serta pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pariwisata dan inovasi teknologi dan pengetahuan serta diversifikasi hubungan internasional. Inilah beberapa tujuan serta manfaat kerjasama antara kedua provinsi tersebut. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, kita telah mendengarkan tujuan dari dan manfaat kerjasama tersebut. Selanjutnya ada perkembangan kerjasama yang akan dijelaskan oleh putra pertama. Saya persilakan kepada putra Pratama. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perkembangan kerjasama. Yang pertama itu awal kerjasama. Pada 28 Maret 2022, terjadi penandatangan Letter of Intent yang menandai komitmen awal untuk menjalin hubungan sister provinsi antara NTB dan Northern Territory Australia. Kerjasama ini berfokus pada berbagai sektor strategis termasuk pariwisata, pendidikan, perdagangan, dan pengolahan sumber daya alam. Yang kedua, memperkuat kerjasama. Pada 10 Juli 2023, terjadi penandatanganan Memorandum of Understanding yang memperluas ruang lingkup kerjasama antara kedua wilayah. MOU ini mengatur lebih rinci tentang sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, industri pertanian, peternakan, dan pariwisata. Ketiga, program-program yang dilaksanakan. Seiring dengan perjanjian tersebut, beberapa program telah dijalankan atau sedang dalam tahap implementasi seperti pertukaran pelajar, pengembangan sumber daya alam, dan peningkatan sektor pariwisata. Dan yang terakhir, perkembangan terkini. Hingga saat ini, kerjasama antara NTB dan Northern Territory Australia terus berlanjut dengan fokus pada implementasi berbagai program yang telah disepakati. Beberapa sektor seperti perdagangan dan investasi menunjukkan hasil yang positif dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan dan kerjasama di sektor pertanian serta peternakan. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materinya yaitu kerjasama dalam sektor pariwisata dan peternakan yang akan dijelaskan oleh Patni Dewi dan juga Yosias Balka. Yang pertama akan menjelaskan yaitu Patni Dewi, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi atau upaya yang dilakukan pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam sektor pariwisata. Upaya yang dilakukan pemerintah Nusa Tenggara Barat diantaranya ada beberapa hal, poin penting yaitu yang pertama ada penerbangan langsung, di mana penerbangan langsung ini dapat menghubungkan antara wisatawan dari Australia ke Lombok. Kemudian yang kedua ada Calendar of Event 2025, yaitu salah satu agenda yang berisi 58 agenda, di mana di dalamnya itu ada beberapa hal seperti festival dan pariwisata dan kuliner. Kemudian kerjasama internasional serta promosi wisata dan pengembangan infrastruktur. Manfaat dari upaya ini juga terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama meningkatkan kunjungan wisatawan, kemudian pertumbuhan ekonomi lokal serta branding destinasi. Meskipun dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat ada beberapa tantangan dalam implementasinya. Di antaranya yaitu kenyamanan dan hospitality serta aksesibilitas penerbangan yang mungkin kurang tidak cukup memadai itu. Kemudian ada keterbatasan sumber daya manusia. Kemudian ada persaingan dengan destinasi lain seperti yang ada di destinasi yang ada di Bali. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Patni yang telah menjelaskan kerjasama dalam sektor pariwisata. Selanjutnya dalam sektor peternakan yang akan dijelaskan oleh Yosias Balka. Saya persilakan kepada Yosias Balka. Dan manfaat dari kerjasama sektor peternakan ini adalah kerjasama ini bertujuan untuk membantu Indonesia mencapai tujuan ketahanan pangannya. Dengan mengembangkan sektor daging sapi, diharapkan Indonesia tidak hanya dapat memenuhi permintaan daging, tapi dalam negeri kita juga berpotensi untuk ekspor di masa mendatang. Nah, adapun tantangan dari kerjasama dalam sektor peternakan ini, yaitu salah satu tantangannya adalah dalam mengembangkan pembiakan sapi di Indonesia adalah tidak tersedianya lahan yang memadai. Nah, model bisnis yang dieksplorasi mencakup pengembangan sapi di kebunan kelapa sawit dan kehutanan untuk mengatasi masalah ini. Nah, adapun contoh konkret dari kerjasama ini adalah ada sebuah inisiatif yaitu proyek Asia atau Australia International Agricultural Research atau sebuah lembaga yang didirikan di Lombok. Proyek ini membantu peternak meningkatkan